Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik juga ternyata balapan WSBK Mandalika bakal dihapus karena bikin rugi hingga 100 miliar. Bayangkan begitu ya. Ini kan WSBK-nya saja merugi sampai 100 miliar begitu, apalagi yang lain begitu. Jadi artinya apa? Artinya 4,6 triliun itu total akumulasi dari kerugian semua begitu. Apa dampak ekonominya begitu kan? Ya. Dan bahkan MotoGP ini bagi bangsa Indonesia itu tidak menarik begitu. Padahal ya, para buzzer seperti Dennis Regar, Adi Armando dan sebagainya banyak muncul spekulasi bahwa wah, ini tamparan keras kepada Malaysia katanya. Katanya bisa Indonesia bisa menyelenggarakan ya MotoGP begitu sekelas internasional. Tapi tahu-taunya ya hasil akhirnya yaitu 4,6 triliun. Ya, itu kerugiannya begitu. Sekarang kemana para buzzer dan cebong begitu kan? Ya cokornya kok begitu mingkem begitu ya. Pada hakikatnya apa yang terjadi selama ini begitu ya? Kalau sudah seperti ini begitu ya, ya tutup mata dan telinga para buzzer dan cebong hari ini. Bayangkan begitu ya. Ya, ini memang ajang internasional. Kalau tak rugi sampai 4,6 triliun begitu, bayangkan begitu. Berbeda dengan Formula E, tidak disupport dengan BUMN ya pada waktu itu begitu kan ya. Tetapi kok ada untung luar biasa. Ada apa begitu? Itulah menjadi catatan penting kepada kita bahwa ya membangun ambisi ya, membangun proyek ambisi dan membangun proyek gagasan itu beda begitu ya. Itu seperti itu kira-kira begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Balapan WSBK Mandalika bakal dihapus karena bikin rugi hingga 100 miliar. Bayangkan 100 miliar ditambah lagi akumulasi begitu baik jangka pendek dan panjang ya. Bisa kerugian 4,6 triliun ya. Ini bahkan ini 4,6 triliun atau 100 miliar min. 100 miliar itu dalam akumulasi begitu ya. Dalam maaf ya 4,6 triliun secara akumulasi begitu ya. Tetapi dari WSBK sendiri ya 100 miliar begitu. Nggak ada yang berisik soal Mandalika korupsi kerugian negara ini karena bukan Pak Anies. Tapi ya kalau Formula E kelompok ya merah pada berisik gonggongannya. Ya kita lihat saja bagaimana nanti begitu ya. Padahal lebih untung Formula E tanpa sponsor BUMN, sedangkan Mandalika dikerahkan semua begitu kan. Masih ada kerugian luar biasa begitu. Mari kita apresiasikan kerja nyata pemerintah sekarang yang telah sukses ya menyengsarakan rakyat Indonesia. Ya pada akhirnya apa yang terjadi selama ini? Siapa yang mau bertanggung jawab selama ini begitu ya ini? Sukses tapi rugi itu gimana ceritanya? Suara buzzer diam, ya diam. Apa yang mau dikata untuk mereka begitu ya? Tetapi ya tidak punya narasi-narasi untuk membela begitu ya. Yang namanya buzzer pasti punya narasi, tapi kan masyarakat Indonesia kan sekarang sudah cerdas begitu ya. Ya, yang jelas-jelas merugikan nggak diusut. Giliran yang membawa berkah untung Formula E dicari-cari kesalahan. Kan ajaib, betul sekali begitu ya. Biarlah waktu yang menjawab ini semua begitu kan. Dan bahkan kita tahu bahwa persoalan politik hari ini ya ada sesuatu yang memang politis begitu ya. Ya, segera BPK begitu kan dan KPK segera mengkoreksi ini semua begitu ya. Takut ada tindak pidana korupsi apapun di negara kita banyak yang dikorupsi begitu kan. Bansos saja begitu dengan anggaran ratusan miliar begitu ya, dikorupsi begitu kan, apalagi dengan sekelas ini begitu. Bahkan ini aspal terbaik di muka bumi ya, batunya lepas menjadi peluru yang membahayakan pembalap di belakang ya. Ya, tetapi kita lihat saja begitu nanti begitu mulai ada pawang hujan dan sebagainya begitu. Itu harus diperiksa dananya dari mana begitu ya. Mubazir dong bikin sirkuit Mandalika menghabiskan uang rakyat hingga triliunan, katanya masih ngutang 4,7 triliun ya. Ampun JD. Kalau berita itu benar ya, kita buktikan saja nanti bagaimana nantinya begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, balapan WSBK Mandalika bakal dihapus karena bikin rugi hingga 100 miliar ya dari 4,6 triliun secara akumulatif begitu ya.
Balapan Superbike ya, Superbike ya atau WSBK bakal dihapus dari kalender balap yang berlangsung di sirkuit Mandalika. Ini karena ajang balap WSBK Mandalika menyebabkan kerugian hingga 100 miliar ya dan tak menarik banyak sponsor begitu. Sponsornya apa kecuali BUMN di situ begitu. BUMN dikerahkan, sana sini dikerahkan begitu kan. Para menteri dikerahkan, tapi tahu-taunya masih rugi begitu ya. Ada apa begitu? Perusahaan pengelolaan sirkuit Mandalika Grand Prix Association MGPA yang mengalami kerugian karena WSBK. Hal tersebut disampaikan holding BUMN Pariwisata Injourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia dan Indonesia Tourism Development Corporation ITDC ya. Bahkan proyek pembangunan sirkuit Mandalika sendiri mewariskan utang sebesar 4,6 triliun. Bayangkan ya. 4,6 triliun yang dicela habis-habisan itu Formula E yang katanya menghabiskan 1 triliun dan untungnya berapa miliar begitu kan di situ begitu kan ya, beda begitu ya, beda kelas memang ya. Orang yang punya gagasan untuk membangun Formula E dengan gagasan yang tidak punya gagasan sama sekali membangun Mandalika begitu kan, akhirnya apa yang terjadi? Kerugian yang luar biasa begitu. Padahal kemarin ya si Dennis Regar ya mengkritik habis-habisan Malaysia begitu kan ya. Proyek pembangunan sirkuit Mandalika sendiri mewariskan hutang sebesar 4,6 triliun. Sebagai catatan, utang tersebut ya terbagi atas kewajiban membayar jangka pendek dan jangka panjang begitu kan. Akumulasi itu 4,6 triliun. Bayangkan begitu. Dari sini kan sudah jelas begitu siapa yang mau bertanggung jawab begitu kan. Ini ada kerugian luar biasa begitu sudah dipaparkan ya dari Injourney itu begitu ya. Bahkan ya Injourney mengajukan penyertaan modal negara PMN ya sebesar 1,193 triliun ya untuk membayar utang jangka pendek, sedangkan untuk jangka panjang salah satunya dengan menghapus event World Superbike WSBK di sirkuit Mandalika. Bahkan ini kerugian terbesar itu di WSBK bukan dari MotoGP ya. MotoGP dia bisa melakukan biaya operasional secara tertutup. Tapi yang WSBK ini ya menunjukkan kerugian, kata Direktur Utama Injourney Doni Oskaria saat rapat bersama Komisi 6 DPR RI. Dikutip dari kanal YouTube Komisi 6 DPR RI, Kamis 15 Juni 2023. Doni mengungkapkan jika ya balap WSBK kesulitan mencari sponsor untuk menutup kerugian yang dialami ya, ajang MotoGP Mandalika sendiri cukup ya merugi hingga 50 miliar. Ya bayangkan ya, dari ajang mobil ya, dari ajang motor GP saja itu sudah ada kerugian 50 miliar. Bayangkan begitu kan. Itu padahal dari MotoGP sendiri begitu ya. Bagaimana dengan yang lain begitu ya? Jadi apa yang terjadi? Wah, ini kok mingkem sekali para buzzer dan cebong, kok tutup mata hari ini begitu. Kemana mereka begitu? Kok tidak bersuara begitu ya? Ada apa begitu? Jangan-jangan sudah malu atau apa begitu kan? Atau jangan-jangan urat malunya sudah putus begitu. Jadi sekarang masyarakat sudah cerdas dan waktu yang membuktikan ini semua begitu ya. Bahkan Doni mengungkapkan jika balap WSBK kesulitan mencari sponsor untuk ngutang kerugian yang dialami ajang MotoGP Mandalika saja itu hingga merugi hingga 50 miliar. Namun balapan ini lebih menarik hingga sponsor mau masuk, kerugian bisa tertutup ya. Padahal sponsor BUMN sudah masuk di situ. Apalagi yang mau dikerahkan di situ begitu ya kalau sudah rugi 4,6 triliun. Kalau rugi 4,6 triliun itu bukan rugi namanya begitu kan. Ada sesuatu yang mungkin ya bisa KPK cek di situ, bisa BPK audit lagi di situ begitu ya. Ya kalau kerugian miliaran kan wajar-wajar aja sebenarnya begitu kan. 4,6 triliun bayangkan ada apa begitu. Sehingga apa yang dialami ya yang kami lakukan adalah melakukan negosiasi untuk menghilangkan WSBK ini sehingga WSBK turun dan tidak memunculkan ya biaya penyelenggaraan WSBK ya. Eventnya juga bisa menarik secara sponsorship lanjutnya begitu ya. Kalau memang WSBK tidak dihilangkan seperti itu begitu kan ya, terkait dengan adanya negosiasi begitu ya. Ya bagaimana? Apakah dicap sebagai kemajuan begitu kan? Ya tentu akan menghasilkan ya dari sponsor-sponsor saja di situ begitu kan. Sedangkan yang lain begitu kan, operasional yang lain itu juga diperhitungkan kembali begitu kan. Bahkan MotoGP itu sudah kita ya hitung dan kita punya ya gap sekitar 50 miliar. Ini yang sedang carikan cara bagaimana kita mendapatkan tambahan ya sponsorship untuk menutupi gap ini sehingga kita bisa ya melokalisir ya problemnya di Mandalika tuturnya. Ini banyak sekali ya kritikan dari netizen, banyak sekali pro dan kontra begitu ya.
Terus pada Desember 2020 muncul isu menyatakan bahwa pemerintah Indonesia sudah melakukan obrolan serius dengan Dorna terkait perpanjangan kontrak gelaran MotoGP di WSBK 2021 ya. Bahkan dalam penjelasan tersebut dikatakan bahwa Indonesia siap menggelar ajang balapan bergengsi tersebut ya 10 tahun ke depan. Hingga memperpanjang kontrak antara Dorna dan sirkuit Mandalika yang tadinya hanya 5 tahun. Hal ini disampaikan oleh Kepala Konstruksi The Mandalika, Ari Joko Santoso, seperti dikutip dari Antara. Kita sudah berkontrak dengan Dorna ya Sport ya dari tadinya 5 tahun menjadi 10 tahun ya untuk menggelar ajang MotoGP dan Superbike di sirkuit Mandalika, ujarnya ya. Dengan adanya perpanjangan kontrak ini maka sirkuit Mandalika dipastikan akan gelar ajang MotoGP dan WSBK hingga tahun 2031 ya. Kalau rugi ini semua gimana begitu kan? Apa yang mau dilakukan begitu ya? Mending ya nonton di TV saja begitu kan kira-kira seperti itu begitu. Artinya apa? Artinya ya kalau masih ada kerugian yang mau dilakukan kedua kalinya bisa saja ya 10 triliun begitu kan kerugian ini begitu. Jadi kalau sudah yang awalnya rugi, apa yang mau dikembangkan lagi begitu kan? Mau dicoba begitu kan. Inilah proyek yang kemudian ambisius sekali begitu kan, meninggalkan utang-utang. Mana proyek yang kemudian tidak meninggalkan utang? Semuanya meninggalkan utang sana sini begitu kan ya. Menurut pengamat, wah ini proyek ambisius dan sebagainya begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.